Selamat malam, perkenalkan nama saya Beatrix Kurnia Dalos dari kelas 4 Manajemen Bisnis 2. Saya akan mengerjakan tugas saya yaitu lobby dan negosiasi dengan judul materi 5 hal penting dalam negosiasi agar tidak gagal. Negosiasi adalah kunci keberhasilan dalam bisnis apapun yang kita jalani. Mulai dari proses jual beli, gaji karyawan sampai perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan negosiasi. Kesalahan banyak orang adalah beranggapan menjadi negosiator yang handal adalah dengan memiliki argumen yang baik, padahal pemikiran logis dan rasional seringkali gagal dalam bernegosiasi. Karena satu, negosiasi adalah tentang mencapai kesepakatan antara dua belah pihak, bukan tentang siapa yang benar dan memberikan penjelasan paling logis seperti debat ilmiah. Dalam bernegosiasi, akhir dari negosiasi sangatlah penting, yaitu kesepakatan, karena torang dalam bernegosiasi pastinya tentunya torang perlu sekali itu kesepakatan di akhir negosiasi. Yang kedua, kebanyakan perilaku orang adalah lebih mementingkan perasaan ketimbang logikanya. Berikut 5 hal berpengaruh untuk sukses dalam negosiasi. Yang pertama, penampilan diri Anda. Ada kata pepatah yaitu, jangan menilai buku hanya dari sampulnya. Tetapi kenyataan yang terjadi, kebanyakan orang melakukan penilaian terhadap apa yang pertama kali mereka lihat tentang kita. Jadi ketika proses negosiasi, berikan kesan pertama yang baik dengan berpenampilan menarik sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara kita. Tetapi penampilannya harus rapi, senyaman mungkin agar dapat meningkatkan rasa percaya diri kita dalam bernegosiasi. Dalam bernegosiasi, penampilan sangat penting karena kalau torang pakai seksi, otomatis torang pe klien atau pelanggan sudah mau fokus di arah pembicaraan, tapi mari dorong fokus pada torang pe cara berpakaian mungkin yang seksi gitu. Jadi dorong nantinya sudah mau fokus. Jadi saat bernegosiasi torang harus mengutamakan penampilan juga, karena penampilan penting dalam bertemu dan torang pe klien. Berpakaian sopan itu sangat penting sekali. Yang kedua, pilih kata-kata Anda, karena kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi seseorang. Agar tak terjadi kesalahpahaman, jangan mengucap kata-kata yang menggambarkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita katakan, karena kata-kata dapat membangun opini yang berbeda kepada pendengarnya. Dalam penggunaan kata, kita harus menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Jadi ketika lawan bicara menggunakan bahasa yang sederhana, kita juga harus menggunakan bahasa yang sederhana juga. Jangan sok-sokan menggunakan bahasa ilmiah untuk menunjukkan kepintaran kita. Ketika terjalin hubungan baik, kita akan mendapatkan hati lawan bicara dengan dalam bernegosiasi, kata-kata juga sangat penting. Saat orang bernegosiasi, orang mesti pilih kata-kata yang sopan, tidak menyinggung orang pe klien atau orang pe langganan, supaya orang boleh mau bekerja sama dengan orang, mau sepakati apa yang sudah orang bicara sebelumnya. Yang ketiga, bahasa tubuh. Pilih kata-kata itu penting, tetapi sikap kita lebih penting, dan bahasa tubuh dapat menyampaikan lebih dari setengah informasi yang kita sampaikan. Bahasa tubuh adalah cara terbaik untuk membangun hubungan baik, karena hubungan baik membuat hasil baik untuk negosiasi. Mulailah dengan kontak mata dengan lawan negosiasi Anda dengan tersenyum. Hal tersebut menunjukkan Anda benar-benar serius dan menghormatinya. Saat sedang berbicara, hadapkan tangan kita ke atas untuk menunjukkan kita menerima dengan baik, serta rubah arah tubuh Anda menjadi benar-benar menghadap kepada tubuhnya dan ikut gaya duduknya. Itu akan membuat Anda lebih rileks. Saat orang negosiasi, sampai bahasa tubuh juga penting. Jangan sok kecentilan, sok kegatelan gitu. Jadi mesti sopan, cara duduk mesti sopan, cara berdiri mesti sopan, boleh pas sengah-sengah kalau orang udah bilang.
Yang keempat, tempat negosiasi. Bernegosiasi di tempat kita memiliki peluang lebih besar karena kita dapat bebas mengatur ruangan negosiasi. Dalam bernegosiasi, tempat juga sangat penting karena supaya orang lebih nyaman mau melakukan negosiasi, melakukan penawaran, tawan penawar, supaya nyandak risih dang. Ini tampan enak kang orang bernegosiasi akang betul cerita. Jadi sebelum orang melakukan negosiasi, orang pilih tempat yang menurut klien dan orang itu cocok untuk melakukan orang bernegosiasi. Yang kelima, momentum negosiasi. Dalam dunia bisnis, kita semua sibuk dan hampir semua negosiasi memiliki batas waktu, dan negosiator yang handal tahu bagaimana menggunakan hal ini untuk keuntungan mereka. Kuncinya terletak pada momentum negosiasi berjalan mengikuti kita. Ketika negosiasi tidak menemukan jalan sepakat padahal waktu yang kita miliki hampir habis, mungkin sedikit penekanan dan solusi yang baik akan membuahkan hasil, karena di akhir waktu yang kita miliki dengan kondisi ditekan akan membuat pemikiran seseorang menjadi berubah, tetapi ini tergantung dari seperti apa yang kita lakukan. Momentum negosiasi itu orang sebagai negosiator yang handal mesti tahu dong di saat tompe waktu habis, belum sampai pada titik kesepakatan, orang harus cari cara putar otak supaya orang boleh mau ada kesepakatan di akhir negosiasi tersebut. Itulah hasil tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.